Kereta api mewarnai sejarah panjang bangsa Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Keberadaannya turut melayani mobilitas masyarakat dari satu daerah ke daerah lainnya hingga menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan kita hingga saat ini. Namun, tahukah Sobat Krons bahwa di balik deru mesinnya, kereta api juga memiliki peran yang sangat vital dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia? Simak di sini untuk mengetahui jawaban lengkapnya. Di masa pendudukan Jepang, peranan kereta api digunakan untuk kepentingan perang dan militer. Untuk kepentingan tersebut, Jepang membuat jalur kereta api baru yaitu lintas Saketibayah dan Muaro Pekanbaru untuk pengangkutan hasil tambang batu bara guna menjalankan mesin-mesin perang mereka. Bahkan, Indonesia juga harus kehilangan rel sepanjang 470 km karena Jepang membongkar dan mengirimkannya ke Burma untuk membangun jalur kereta api di sana. Meski begitu, lepas dari pendudukan Jepang dan berhasil memproklamasikan kemerdekaan pada 1945 tak membuat Indonesia bisa sepenuhnya memegang kendali kekuasaan. Kedatangan Belanda membonceng tentara sekutu menjadi mimpi buruk. Semangat memperjuangkan pengalihan kekuasaan perkereta-apian ke negara sendiri pun tercermin pada pemuda-pemuda Jakarta yang tergabung dalam Angkatan Pemuda Indonesia dan Angkatan Muda Kereta Api dengan mengambil alih Stasiun Manggarai pada 3 September 1945. Puncaknya terjadi pada 28 September 1945 di Bandung, yang mana sesuai keputusan Komite Nasional Indonesia Daerah, terjadi pengambil alihan kekuasaan dari Jepang di Balai Besar Kereta Api Bandung. Ratusan pegawai kereta api berkumpul di sana untuk menguasai kantor yang hanya dijaga oleh perwira Jepang Yotis Matsu. Para pemimpin kereta api dan pemuda bekas Seinendan menyampaikan pengambil alihan kekuasaan, dan mulai hari itu, orang-orang Jepang tidak lagi diperkenankan ikut campur dalam urusan perkereta-apian Indonesia. Pengambil alihan pun berjalan mulus karena pihak Jepang ingin mencari aman di tengah kondisi kekalahannya. Sudarmadi, Abu Sufyan, dan Harun mengganti bendera Jepang dengan bendera Indonesia, disusul dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Pekik Merdeka. Peristiwa pengambil alihan Balai Besar Kereta Api pada 28 September 1945 ini pun kemudian ditetapkan sebagai Hari Kereta Api Indonesia. 2 hari setelahnya, pemimpin pegawai kereta api Bandung mengadakan pertemuan dan mendirikan Jawatan Kereta Api Republik Indonesia, dan dengan segera membentuk Dewan Pimpinan Pusat Kereta Api, yang mana Mr. Suwahyo Sumodilogo sebagai ketuanya dan Insinyur Muhammad Effendi Saleh sebagai wakil ketua yang akan memimpin hingga ada penunjukan pejabat resmi dari pemerintah Republik Indonesia. Pada 14 September 1945, pasukan sekutu tiba di Jakarta, diikuti pasukan yang lebih besar pada 29 September 1945. Pasukan sekutu yang merupakan bagian dari South East Asia Command awalnya bertugas menerima penyerahan Jepang dan menjaga kedamaian. Namun Nica yang juga terlibat berusaha mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia. Hingga pasukan Belanda pun menguasai Jakarta, mendirikan pos penjagaan di Stasiun Kranji, dan menyebabkan perjalanan kereta api antara Jakarta dan Cikampek terhambat. Di tengah kekacauan ini, Stasiun Jakarta Kota dipindahkan ke Stasiun Manggarai, hingga beberapa rel rusak akibat pertempuran. Mengingat pentingnya kereta api, Menteri Perhubungan Abi Kusno kala itu bernegosiasi dengan sekutu untuk memperbaiki jaringan. Lambat laun, tentara Nica juga memperluas kekuasaan ke daerah sekitarnya dengan tujuan untuk memperkuat posisi dan pertahanan, serta menguasai daerah-daerah pertanian subur pemasok bahan pangan bagi Jakarta. Pada masa panas ini, Menteri Penerangan Amir Syarifuddin memerintahkan DKARI membantu menyelundupkan senjata untuk Tentara Republik Indonesia dari Jakarta ke daerah pedalaman.
meskipun mereka tahu akan diperiksa oleh Belanda di stasiun Kranji. Selain itu, kereta api juga digunakan untuk mengangkut korban perang dan diubah menjadi unit operasi medis di stasiun kereta api Tenjo di sebelah barat stasiun Parung Panjang. Militer Belanda semakin memperkuat cengkramannya menguasai kereta api di Sumatera dan kota-kota penting seperti Palembang dan Lahat Baturaja. Praktis, kereta api hanya melayani kepentingan militer. Pada 19 Desember 1948, Belanda menyerang Yogyakarta, menguasai beberapa lintasan DKARI dan membuat perjalanan kereta api hanya bisa dilakukan pada malam hari karena serangan yang terus berlanjut. Pemerintah Belanda akhirnya menguasai perkeretaapian Indonesia. Karena situasi Jakarta yang semakin gawat pada akhir Oktober 1945 akibat tindakan Serdadu Nica, Presiden, Wakil Presiden, dan beberapa menteri harus dipindahkan ke Yogyakarta untuk keamanannya. Kepindahan ini direncanakan pada awal Januari 1946 menggunakan kereta api. Pada 1 Januari 1946, Kepala Eksploitasi Barat, Sugandi, diperintahkan untuk menghadap Presiden membahas kepindahan yang harus dijaga kerahasiaannya. Keamanan perjalanan sepenuhnya ditangani oleh DKARI. Pada 3 Januari 1946, sekitar pukul 6 sore, kereta yang membawa rombongan Presiden bergerak dengan pintu dan jendela tertutup. Dimulai dari Manggarai dan berhenti di Pegangsaan dekat rumah Bung Karno. Penerangan dimatikan untuk menghindari perhatian pihak lain. Saat rombongan naik, Sugito memberi aba-aba berangkat tidak dengan peluit, melainkan dengan kata "oke" secara pelan, yang diteruskan kepada masinis bernama Hussein. Kereta bergerak perlahan hingga melewati Jatinegara dan stasiun Kranji, di mana Serdadu Nica tidak mengira ada kereta yang lewat. Setelah keluar dari wilayah musuh, kereta melaju dengan kecepatan penuh dan lampu dinyalakan. Pada 4 Januari 1946, kereta luar biasa Presiden tiba di Yogyakarta dengan selamat. Setelah Belanda menyatakan akan mendatangkan 27 batalion ke Indonesia, tanggal 7 Juni 1946, pemerintah Republik Indonesia mengumumkan bahwa seluruh Jawa dan Madura dinyatakan dalam keadaan bahaya. Maka pada akhir Juni 1946, Panglima Besar Jenderal Sudirman mengadakan inspeksi ke daerah Jawa Barat menggunakan kereta api luar biasa. Kunjungan ini bersifat militer, yaitu kunjungan ke pusat-pusat kesatuan tentara dan tempat-tempat perjuangan di Jawa Barat, terutama yang terlewati dengan lintasan kereta api. Kereta api tidak hanya digunakan untuk mengangkut pejuang, tetapi juga perlengkapan perang seperti senjata. Di bengkel stasiun Manggarai, gerbong kereta dimodifikasi dengan dinding palsu berjarak 0,75 meter dari dinding aslinya, menciptakan ruang tersembunyi untuk menyimpan peralatan perang. Untuk menyamarkan ruang tersembunyinya ini, sisa gerbong diisi karung kosong dan dilengkapi surat resmi yang menyatakan gerbong tersebut digunakan untuk mengangkut beras. Pada akhir tahun 1949, satu tahap perjuangan bangsa Indonesia tercapai, yaitu diakhirinya konflik senjata serta diakuinya kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Indonesia oleh pemerintah Kerajaan Belanda. Hal ini sampai setelah seluruh kekuatan TNI dikerahkan melalui strategi perang gerilya dan sistem pertahanan wilayah dalam menghadapi aksi militer Belanda. Juga perjuangan diplomatik melalui konferensi meja bundar pada November 1949. Konferensi meja bundar menyepakati terbentuknya Republik Indonesia Serikat. DKARI yang dikuasai Republik Indonesia terpaksa harus bergabung dengan perusahaan kereta api yang dikuasai oleh kolonial Belanda, baik tenaga kerjanya,
kelengkapannya, maupun kelembagaannya. Bergabungnya DKARI dengan perusahaan kereta api Belanda membuat namanya diubah menjadi Djawatan Kereta Api. Setelah melewati masa perjuangan dan masa tak menentu selama revolusi kemerdekaan, Perkeretaapian Indonesia harus melakukan konsolidasi dan rehabilitasi untuk menyembuhkan luka-luka akibat revolusi kemerdekaan itu. Dunia perkeretaapian pun melakukan perbaikan dan pemeliharaan prasarana dan sarana yang mengalami kerusakan dan terbengkalai selama zaman pendudukan militer Jepang dan masa revolusi kemerdekaan. Proses ini membutuhkan persiapan kembali sumber daya manusia, organisasi, dan administrasi agar kereta api tetap melaksanakan tugasnya sebagai alat angkut orang dan barang yang vital.